Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang endokrinologi kehamilan dan bagaimana cara menghitung hari tafsiran persalinan ataupun disebut dengan HPL. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama, mengenal sistem kelenjar. Di dalam tubuh manusia itu terdapat kelenjar. Nah, kelenjar ini merupakan organ tubuh yang terbentuk dari sel-sel kemudian menjadi jaringan dan yang kita sebut dengan kelenjar. Fungsi dari kelenjarnya sendiri itu untuk mensintesa suatu zat. Hasil sekresi yang dihasilkan oleh kelenjar itu biasanya berupa zat kimia ataupun hormon. Nah, mekanisme kelenjar terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama itu ada sistem endokrin dan sistem eksokrin. Perbedaannya dari kedua tersebut adalah kalau sistem endokrin itu dia tidak memiliki jalur khusus untuk menyalurkan hasil sekresinya. Artinya dia dapat mengalir ke seluruh tubuh, bahkan ke tempat bagian tubuh yang paling jauh sekalipun. Berbeda dengan sistem eksokrin, dia memiliki jalur khusus untuk menyalurkan hasil sekresinya. Nah, selanjutnya adalah sistem jadi sistem yang mengatur aktivitas dalam tubuh manusia itu biasanya ada dua. Yang pertama itu adalah sistem saraf dan yang satunya lagi adalah sistem kelenjar. Yang tadi sistem kelenjar terbagi menjadi endokrin dan eksokrin. Nah, keduanya ini sama-sama membantu mengatur dan memelihara homeostasis di dalam tubuh. Nah, baiklah. Sekarang kita sudah tahu perbedaan dari sistem saraf dan juga sistem endokrin. Yang pertama itu sistem saraf itu kan bekerja menghasilkan suatu ikatan. Biasanya itu hasil dari sistem saraf itu berupa seperti aliran listrik seperti itu. Sedangkan sistem endokrin, sistem kelenjarnya itu hasilnya itu berupa suatu zat kimia ataupun disebut dengan hormon. Nah, jadi sistem kelenjar dan sistem saraf itu fungsinya sama, namun mekanisme dari cara kerjanya itu berbeda. Kalau sistem saraf itu hasil yang didapatkan ataupun efeknya itu lebih cepat. Contohnya seperti seandainya kita dicubit di bagian tangan kita dicubit, maka kita seketika akan merasakan sakit. Nah, berbeda dengan sistem kelenjar yang mengeluarkan hormon, kemudian dia akan menuju ke organ yang akan dituju, kemudian efeknya itu akan timbul dalam waktu beberapa hari, beberapa menit, bahkan sampai beberapa tahun. Contohnya misalnya hormon pertumbuhan ya. Hormon pertumbuhan itu kan tidak langsung hari ini hormonnya bekerja kemudian besoknya langsung tumbuh, itu tidak, tapi dia proses pertumbuhannya itu akan memakan beberapa waktu seperti itu. Nah, itu perbedaan dari sistem kelenjar dan sistem saraf. Untuk yang selanjutnya itu adalah sekarang kita masuk ke bagian, karena kita akan membahas endokrinologi kehamilan, jadi kita akan bahas tentang hormon-hormon apa saja yang akan mempengaruhi proses yang berpengaruh terhadap proses kehamilan tersebut. Nah, hormon untuk bereproduksi itu biasanya akan dihasilkan dari beberapa kelenjar, misalnya seperti hipotalamus, hipofisis anterior dan posterior, kemudian dari plasenta dan juga ovarium. Nah, ini yang paling umum. Hipotalamus itu menghasilkan hormon seperti GnRH, GHRH, GHIH, kemudian TRH, prolaktin, dan juga CRH. Kalau hipotalamus, kelenjar dari hipotalamus anterior itu biasanya menghasilkan hormon FSH, LH, dan prolaktin. Nah, ini sangat berperan mulai dari proses menstruasi sampai dengan proses persalinan. Kemudian kelenjar hipofisis posteriornya itu biasanya menghasilkan hormon oksitosin. Nah, ada juga hormon yang dihasilkan dari plasenta. Contohnya seperti HCG, PMSG, kemudian laktogen seperti itu. Dan hormon yang dihasilkan dari ovarium itu contohnya seperti progesteron. Nah, ini biasanya dihasilkan pada saat setelah terjadinya ovulasi jadi progesteron itu dapat dihasilkan dari korpus luteum dan juga plasenta. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
Nah, karena pembahasan pada kali ini adalah tentang kehamilan, maka saya tidak akan membahas secara detail lagi hormon dari menstruasi dan ovulasi, yaitu hormon yang berawal dari hipotalamus yang mempengaruhi GnRH, kemudian mengirim sinyal kepada hipofisis untuk mensekresikan FSH kepada ovarium, agar ovariumnya itu bersiap-siap untuk membentuk suatu ovum yang akan dikeluarkan pada saat ovulasi. Nah, baik kita mulai dari proses konsepsi saja ya, karena ini akan kita membahas tentang kehamilan, jadi saya mulai dari proses konsepsi. Terjadinya ovulasi didasarkan oleh adanya hormon LH untuk melepaskan oosit sekunder. Nah, kemudian terjadi pemecahan. Setelah pemecahan folikel ini, akhirnya terbentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum itu akan menghasilkan progesteron. Nah, di mana dia akan mengirimkan sinyal kepada endometrium untuk mempersiapkan dirinya menerima tamu, agar ia mempertebal. Endometrium itu akan mempertebal dirinya untuk proses implantasi. Nah, setelah terjadinya pembuahan dan pembelahan sel, implantasi yang baik itu memerlukan kondisi yang tepat antara koordinasi yang tepat antara perkembangan dari blastokis dan kematangan dari endometrium, serta proses ini akan berlanjut ke fase implantasi seperti itu. Nah, baik kita lanjut. Ini bentuk dari metamorfosa yang jelas ya, dari penjelasan dari perjalanannya zigot ini. Jadi di hari pertama dia akan terjadinya fertilisasi bertemu dengan ovum, jadi dia akan membelah diri. Kemudian di hari kedua dan di hari ketiga dia terjadi pemadatan, kemudian akhirnya ia berimplantasi pada hari ke-7 hingga ke-8. Nah, hari ke-9 ia akan membagi fungsi-fungsi dirinya. Jadi ada yang di bagian luar akan menjadi bagian dari plasenta dan tali pusat dan lain-lain. Kemudian yang bagian di dalam intinya itu yang akan menjadi bagian-bagian dari janin. Nah, yang kemudian setelah fase konsepsi ini terjadi kita akan masuk pada fase implantasi. Ya, implantasi itu penanaman blastosit itu kepada dinding endometrium. Kemudian dinding endometrium itu pada saat proses hamil akan berubah nama menjadi DESI2. Nah, kita masuk pada fase implantasi pada gambar pertama di mana blastosit menembuskan dirinya kepada dinding rahim. Nah, di sini tampak ya gambarnya biasanya terjadi di hari ke-8 setelah ovulasi ya, masa implantasi ini. Nah, setelah terjadi implantasi, biasanya embrio itu langsung mengaktifkan diri untuk menghasilkan hormon HCG. Nah, di mana hormon HCG itu pertama kali itu kan hormon HCG itu kan tujuannya untuk memperpanjang biosintesis dari korpus luteum. Nah, korpus luteum itu menghasilkan hormon progesteron. Progesteron itu yang digunakan untuk mempertahankan kehamilan. Sebelum progesteron itu dihasilkan oleh plasenta, sebelumnya progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum terlebih dahulu. Nah, nanti ini akan ada penjelasan yang di bagian belakang bagaimana proses pergantian antara korpus luteum dan juga plasenta dalam menghasilkan hormon progesteron. Nah, kemudian blastomer ini kan di area luarnya itu yang di sini. Nah, ini akan membentuk plasenta, kemudian tali pusat dan lain-lain. Sedangkan yang di dalamnya itu inner cell mass-nya itu akan membentuk bagian-bagian dari janin. Nah, setelah itu terjadi juga dengan yang namanya fase trophectoderm, yaitu di mana bagian luarnya itu yang akan menjadi plasenta, bagian dalam yang merekat akan menjadi bagian yang berdampingan antara feto maternal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita beralih ke gambar yang B. Itu gambarnya adalah gambar potongan secara longitudinal hubungan antara feto maternal, yaitu dari sisi ibu dan juga sisi fetus. Ini adalah foto yang diambil pada usia kehamilan 10 minggu. Nah, jadi seperti ini kira-kira kita lihat bagian plasenta tersebut terbentuk dari villi korionik. Nah, villi-villi ini akan semakin bertambah seiring dari usianya kehamilan. Nah, kenapa ini semakin banyak dan bertambah? Karena permukaan dari villi ini yang membuat serapan dari ibu ke janin semakin besar. Kan pertumbuhan janin itu semakin berkembang, jadi dia semakin hari semakin membutuhkan nutrisi, oksigen, dan lain-lain dari ibunya.
maka fili organik ini yang menjadi perantara. Jadi sebagai pintu masuk antara jalur ibu dan jalur bayi, maka dia harus semakin membesar, memberikan pintu yang lebar untuk jalur masuknya nutrisi, oksigen dan lain-lain tersebut. Nah, kemudian dari gambar yang ketiga ini adalah gambar potongan plasenta. Nah, ceritanya ini adalah sambungan dari gambar yang A. Pada hari ke-10-nya itu kan dia sudah melekat nih pada endometrium. Nah, kemudian pada bagian ini terjadi proses syncytophroblast. Nah, dia ini bagian yang tebal dan akan menjadi pembatas antara ruang intervillus dan endometrium ibu. Nah, jadi ini endometrium ataupun DESI2. Di sini itu darah ibu. Nah, di sini dia akan menjadi pembatas antara ibu dan janin. Sitotrofoblast ini akan memberi sinyal kepada hipotalamus dan hipofisis untuk menghasilkan hormon-hormon, misalnya GnRH, HCG, LH, dan lain-lain. Nah, jadi asal mulanya dari syncytotrofoblast plasenta tersebut. Biasanya akan meningkat pada usia kehamilan 6 sampai dengan 34 minggu karena dia terus harus mengatur metabolisme dari janin tersebut. Baik, kita lanjut pada selanjutnya adalah fase perpanjangan korpus luteum. Nah, kita sudah tahu sendiri apa fungsi dari korpus luteum sendiri itu untuk mempertahankan kehamilan sebelum plasentanya itu terbentuk sempurna. Jadi hormon progesteron itu dihasilkan oleh korpus luteum sebelum adanya plasenta. Jadi hormon progesteronnya sendiri itu berfungsi untuk mempertahankan ketebalan dari endometrium sebagai tempat implantasi dari janin itu. Nah, kemudian pada gambar ini pada di skema ini tampak ya. Jadi korpus luteum itu ada sejak setelah terjadinya fertilisasi sampai dia akan meningkat puncaknya pada usia kehamilan 4 minggu. Nah, di mana di sini tampak dia berangsur-angsur menurun pada usia hingga kehamilan 8 sampai 9 minggu. Nah, karena dia akan estafet fungsi kepada plasenta. Nah, sebelum korpus luteum ini benar-benar hilang, maka hormon dari plasenta ini juga sudah mulai muncul. Jadi bagus sekali ya fungsi kerja dari tubuh kita. Kenapa yang plasentanya ini sudah muncul sedangkan korpus luteumnya itu masih ada? Karena dia akan harus mempertahankan kadar dari hormon progesteronnya itu tidak boleh kurang dari 9 nanogram per milimeter. Nah, pada daerah abu-abu ini, nah ini adalah masa transisi di mana sangat rawan akan terjadinya abortus. Nah, jika kadarnya hormon progesteron ini di bawah dari 10, maka itu 80% akan mengancam terhadap abortus. Jika kadar progesteronnya itu kurang dari 5%, 5 nanogram per milimeter, maka kemungkinan tidak akan terjadi kehamilan seperti itu. Baiklah, kemudian selanjutnya ya kita masuk pada hormon yang dihasilkan oleh DESI2. Nah, jadi DESI2 itu merupakan nama samaran setelah terjadinya kehamilan pada endometrium. Nah, salah satunya hormon yang dihasilkan oleh DESI2 itu adalah prolaktin. Jadi prolaktinnya itu muncul pada sekitar 10 minggu kehamilan dan dia akan terus memuncak terus meningkat ya secara cepat dan signifikan sampai usia kehamilan 20 minggu. Jadi kemudian baru akan turun lagi, kemudian dia akan meningkat lagi hingga usia kehamilan aterem. Jadi fungsi dari hormon prolaktin pada awal-awal kehamilan ini yang bekerja di dalam untuk mengatur cairan elektrolit dan permeabilitas amnion. Jadi di dalamnya dia itu akan melindungi dari cairan-cairan amnion dari serangan-serangan ataupun virus-virus yang di luar dari arah fetal ke maternal. Nah, kalau prolaktin yang berfungsi pada akhir-akhir kehamilan itu dipersiapkan untuk proses menyusui. Kemudian selanjutnya itu adalah kompartemen dari plasenta, di mana kita lihat ya pada skema ini progesteronnya yang terus meningkat untuk mempertahankan endometrium. Di sini juga akan dibantu oleh 17 hidroksiprogesteron, di mana 17 hidroksiprogesteronnya ini tidak boleh kurang dari 6 nanogram per milimeter. Jadi dia harus tetap mempertahankan hidroksiprogesteronnya.
Kemudian untuk selanjutnya adalah kompartemen dari plasenta, yaitu untuk kelenjar yang menghasilkan GH, LH, FSA, kemudian ada prolaktin, TSH, ACTH. Nah, itu kita lihat skemanya GH TSH itu harus stabil dari awal sebelum hamil sampai dengan usia trimester ketiga, itu harus tetap stabil. Kemudian prolaktinnya itu terus meningkat karena dia akan mempersiapkan proses menyusui pada usia kehamilan trimester ketiga. Kemudian selanjutnya ada kompartemen plasenta dari kelenjar plasenta sendiri yang menghasilkan HCG dan juga menghasilkan HPL. Jadi HCG-nya itu mencapai puncak pada usia ke-10 minggu. Nah, kemudian dia akan menurun mencapai suatu daerah yang rendah seperti itu. Jadi HPL-nya terus meningkat, HCG-nya itu dia akan terus menurun karena dia akan digantikan dengan hormon-hormon yang lain. Setelah itu sampai di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung. Tadi kita sudah membahas bagaimana saatnya kehamilan itu dimulai. Jadi di situ kita akan menghitung bagaimana cara usia kehamilan itu sebenarnya dimulai. Karena saat ini banyak sekali orang yang tidak mengetahui bagaimana cara menghitung usia kehamilan yang benar, sehingga ini akan menjadi problematika bagi rumah tangganya sendiri dan menjadi kecurigaan bahwa usia kehamilannya itu melebihi dari usia perkawinan. Dan ini banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia. Baik, kita simak. Yang pertama itu cara menghitung usia kehamilan yang benar itu dihitung dari hari terakhir, hari pertama dari HI terakhir. Jadi misalkan Anda menstruasi pada bulan ini, dan Anda harus ingat pertama kali Anda datang bulan pada bulan ini itu pada tanggal berapa hari pertama datangnya. Itu yang akan menjadi pacuan dari usia kehamilan, seperti itu. Nah, jadi rumusnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jika menstruasi terakhir ataupun HPHT-nya itu terjadi pada bulan Januari sampai dengan Maret, maka rumusnya itu menggunakan rumus yang pertama. Nah, yaitu HPHT ditambah 7 ditambah 9 dan ditambah 0. Nah, sedangkan untuk jika menstruasi terakhirnya itu terjadi pada bulan April sampai dengan Desember, maka itu menggunakan rumus plus 7 kemudian dikurangin 3 dan plus 1. Nah, kita langsung saja kepada contoh. Contoh yang pertama adalah ibu hamil mengatakan bahwa hari pertama dari menstruasi terakhirnya ataupun HPHT-nya itu adalah 21 Januari 2021. Jadi kita akan menghitung kapan tafsiran persalinannya, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. HPHT tadi tanggal 21 bulan 1 2021, rumusnya adalah plus 7, kemudian plus 9 pada bulan, kemudian plus 0 pada tahun. Jadi tanggal itu ditambah dengan 7 jadi 28, kemudian bulannya ditambah dengan 9 jadi bulan 10, dan tahunnya ditambah 0 jadi tetap pada tahun 2021. Jadi tafsiran dia akan tafsiran persalinannya dia itu terjadi pada tanggal 28 Oktober 2021. Ini adalah tafsiran persalinannya menurut yang dihitung dari hari pertama HI terakhir. Contoh yang kedua itu contohnya sama, hanya rumusnya yang berbeda. Jadi ibu mengatakan HPHT-nya itu pada tanggal 4 April 2021. Nah, kapan ibu itu akan melahirkan? Tafsirannya itu, jadi rumusnya itu adalah pada tanggalnya itu ditambah 7, pada bulannya itu dikurangin 3, kemudian pada tahunnya akan ditambah 1 tahun. Jadi tanggal 4 ditambah dengan angka 7 hasilnya adalah tanggal 11, kemudian bulan 4 dikurangin 3 jadi adalah bulan 1, kemudian 2021 ditambah 1 tahun berikutnya adalah 2002. Jadi tafsiran ibu ini akan melahirkan pada tanggal 11 Januari 2022. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Nanti kita akan berlanjut pada video pembelajaran selanjutnya yang akan membahas bagaimana usia kehamilan
yang dihitung saat ibu melakukan kunjungan antenatal care. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.